Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dengan kejadian kecelakaan di Lembah Nai yang memakan korban banyak akibat blong rem dari truk, kemudian diturunkan tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Kemudian setelah mereka bertugas, sebelum mereka kembali ke Jakarta, rupanya ada 2 orang dari tim tersebut merupakan kenalan dari Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang, yaitu Bapak Aryo dan Bapak Wildan. Nah, kita mengundang beliau sebelum kembali ke Jakarta memberikan ilmunya kepada penguji kendaraan bermotor kita, karena sebagai ibu kota provinsi kita cukup besar fasilitas pengujian kendaraan bermotor kita dengan ada beberapa orang penguji. Nah, perlu ilmunya ditambah ini. Kebetulan beliau itu punya ilmu dari KNKT, sehingga kita ajak diskusi. Ini antara lain bisa kita ikuti diskusinya. Kita ingin Kota Padang terdepan terkait menjaga keselamatan melalui uji kendaraan ini. Itulah yang kita diskusikan. Selamat mengikuti. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru. Perhatikan dulu dasarnya. Dasarnya di Undang-Undang 22 sama PP 55 itu sudah jelas bahwa semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Ini ada 2 nih Pak. Bapak Ibu jangan lupa nih. Bukan cuma layak jalan aja ya. Justru undang-undang mengatakan pertama itu persyaratan teknis dulu, habis itu baru persyaratan layak jalan. Saking pentingnya persyaratan teknis, di dalam PP 55 diatur 58 pasal sendiri. Sementara di PP 55 hanya mengatur 8 pasal terkait dengan persyaratan layak jalan. Ini kadang-kala kita lupa. Bahkan teman-teman pengujian yang lupa bahwa ada hal lain, yaitu di samping layak jalan ada disebut dengan persyaratan teknis. Ya, lanjut. Nah, ini contoh kita lihat nih Pak. Ini di PP 55 dibunyikan seperti ini. Yang namanya persyaratan teknis itu dari A sampai I. Persyaratan layak jalan dan yang relevan dengan tidak terpenuhnya persyaratan layak jalan. Kita ambil contoh. Emisi gas buang itu kaitannya dengan lingkungan. Kebisingan suara. Kebisingan suara ini nggak ada kecelakaan disebabkan karena bising. Apalagi sekarang mobil sekarang pakainya EV, pakai common rail, yang suaranya lebih senyap. Ngapain kita sibuk-sibuk pakai ngabisin anggaran, waktu dan sebagainya untuk menguji kebisingan suara? Sementara itu nggak relevan dengan keselamatan. Efisiensi sistem rem utama, sistem rem parkir itu kaitan dengan backlining, dengan kampas. Kemarin pada saat di polisian Pak Wakil dengar sendiri, yang namanya pengemudi, pengusaha nggak pernah mau main-main dengan kampas Pak. Pas dicoba dulu, nggak enak kan dia Pak. Artinya saya belum pernah menemukan kecelakaan remblong yang disebabkan karena kampasnya jelek atau nggak ada, itu nggak ada. Semuanya bagus. Lah ini yang diuji di tester ini sebenarnya. Jadi kalau Bapak menguji sibuk orang menguji memastikan remblong di tester, itu hanya itu, memastikan kampasnya bagus. Pincup roda depan, side slip tester, itu kaitannya sama bannya jadi boros aja. Keran sebelah dan sebagainya, itu urusannya perusahaan. Kalau kamu mau bagus ya kamu sering scoring aja. Jadi biar nggak rugi. Tapi nggak ada kecelakaan sebabkan karena posisi roda depannya. Daya pancar dan arah sinar lampu utama. Ini masalah lampu ini bukan masalah lampu dari truk itu kurang terang teman-teman, bukan Pak. Tapi truk ini nggak terlihat dari belakang, nggak ada APC-nya, automatik cahayanya.
kemudian lampu bawah belakang itu nggak kelihatan. Peristiwa tabrak depan belakang di Cipali hampir tiap hari terjadi Pak Yudi. Tiap hari Pak. Karena apa? Pada saat malam truk itu nggak kelihatan Pak. Ini sebenarnya masalahnya bukan di sorot lampu depan truk, tapi adalah di belakangnya. Ada ketentuan namanya APC, alat pemantul cahaya. Ini yang kita lepas, nggak pernah. Akurasi alat penunjuk kecepatan. Dashboard itu informasinya bukan cuma speedometer Pak. Semua kecelakaan yang terkait dengan speedometer itulah kaitannya bukan karena speedometernya nggak bekerja, tapi apa? Tekanan anginnya nggak bekerja. Padahal namanya tekanan angin itu adalah sensor tekanan itu informasi utama bagi seorang pengemudi. Anginnya masih ada enggak ya? Kalau angin Pak, jadi gini, angin itu adalah batas ambang batas optimal antara 7 sampai 9 atau 10. Orang dari 7 masuk ke 6 itu namanya pedal rem sama pedal kopling itu jadi keras, nggak bisa diinjek dan akan bunyi alarm. Nah kalau udah ya gitu pengemudi nggak akan bisa ngerem. Ini banyak terjadi remblong karena tekanan angin tekor. Bapak bisa bayangin kalau di dashboard informasi tekanan anginnya itu palsu atau rusak atau apa. Jadi dia benar-benar buta, nggak ngerti ini ketika saya bawa tekanan angin saya berapa. Terus speedometer ya orang bisa ngira-ngira aja nggak begitu. Nah kita sekarang lebih fokusnya ke akurasi atau kecepatan speedometer tester. Kita next coba. Ini contoh form ujinya nih Pak. Ini diajarkan di Tegal, di Bali ya, di Bekasi. Itu yang saya centang-centang merah, itu adalah nilai jalan. Begitu banyak yang kosong itu. Dan ternyata semua sumber kecelakaan remblong itu di tempat yang kosong justru yang enggak diperiksa. Padahal untuk periksa ini ya next. Nah, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis itu biayanya nggak mahal. Modelnya cuma kolom uji aja, nggak perlu bayar beli alat macam-macam, enggak. Kolom uji aja masuk, dilihat sana. Sementara untuk memastikan persyaratan pelaksanaan jalan, Bapak harus ngecek disambungnya pakai ikatan-ikatan seperti itu. Yang seharusnya yang namanya tekanan air tank itu adalah udara bertekanan tinggi, temperatur tinggi. Dia harus menggunakan kabel metal yang dibalut oleh karet atau plastik di luar, tapi dalamnya metal, biar dia tahan temperatur. Ini kita banyak temukan Pak, ya kan? Gimana cara nangkapnya ini? Di mana? Di back tester? Bukan. Ini di prauji. Bapak lihat ke samping sebelah, lihat aja kayak gini, tolak. Kecelakaan di Cipali penyebabnya ini. Waktu kita ke Disub DKI, kita ngomong ke Disub DKI kaget, akhirnya sekarang di semua pengujian di DKI memasang. Kalau ditemukan klakson telolet, tolak. Kalau ditanya dasarnya apa? Dasarnya kamu nggak memenuhi persyaratan teknis. Di mana? Di sistem rem. Sistem rem itu selangnya harus pakai selang metal, ada dibunyikan. Nah ini pakai selang plastik, Anda nggak lulus. Udah, simpel. Jadi nggak usah diuji-uji, Bapak nengok sebentar aja gitu, nggak lulus. Cepot, lepas semuanya, nggak boleh. Jadi di DKI sekarang satu-satunya pengujian di Indonesia yang menolak seperti ini adalah di DKI. Truk yang nggak ada APC-nya, alat pemantul cahaya belakangnya, tolak. Itu di DKI sekarang ini. Nah, jadi mereka sudah mulai masuk ke tahapan dan mereka mengaktifkan praujinya nih. Saya nggak tahu di sini apa seperti praujinya berjalan efektif, tapi di sana itu prauji benar-benar sekarang sejak kecelakaan di Bali, mereka 4 pengujian di sana semuanya harus melaksanakan prauji dan psikolog. Ya, next. Ini Pak, kecelakaan di Cikidang, kecelakaan di Pasuruan, truk yang ngeblong dan sebagainya. Ini karena apa? Minyak remnya mengandung kandungan air di atas ambang batas. Kalau minyak rem memiliki kandungan air 3% saja, 3% nih Pak, nggak usah banyak-banyak. Titik didihnya turun 50 derajat. Kalau dia turun terus mendekati titik didih air, nah ini yang bahaya. Karena ketika Bapak ngerem, itu namanya memanaskan minyak rem. Ketika minyak rem panas,
mendidih akan muncul gelembung. Gelembung uap ini yang masuk ke selang, kemudian masuk dorong, sehingga harusnya yang masuk adalah dorong tenaga hidrolis, itu jadi kosong, namanya angin palsu. Kita nyebutnya vapor lock. Dan hampir semua kecelakaan remblong pada kendaraan hidrolis atau air over hidrolis penyebabnya adalah minyak rem ini. Gimana cara Bapak ngujinya? Gampang, di prauji Bapak beli alat namanya brake fluid tester, harganya 30.000 atau 40.000, beli di Shopee tuh, beli di Bukalapak ada, kayak ballpoint, masukkan situ. Kalau dia merah berarti harus diganti minyak remnya, tolak, kamu ganti. Minyak remnya udah melampaui ambang batas, nggak memenuhi persyaratan teknis. Itu di prauji, bukan di antrian di kolom di ini, bukan. Jadi ini mendeteksi bahwa kecelakaan ini nggak akan terjadi kalau kita bisa memastikan semua minyak rem pada bis dan truk pada sesuai dengan standar teknisnya. Caranya mudah, nggak perlu ilmu tinggi-tinggi, masukkan aja ballpointnya ke sana, akan muncul warna kuning, hijau, merah. Kalau merah ya berarti udah melampaui ambang batas, ganti. Itu simpel, tapi menyelamatkan banyak orang. Ya, lanjut. Contoh lagi Pak, ini masalah karoseri, ini di persyaratan teknis. Kaca depan, kaca samping, tempat duduk. Next, saya kasih contoh. Ini contoh Pak. Bis premium passion terguling, bukan guling-guling ya Pak, hanya terbalik sedikit aja. Kemudian bergerak 100 meter, yang meninggal 26 orang. Orang yang di dalam, yang di kanan jatuh ke bawah, kacanya dari kaca beling. Jadi sebelum jatuh keluar dia diiris-iris dulu, karena ketika kaca pecah, kaca beling itu berubah menjadi pisau Pak. Itu dirobek-robek dulu, kemudian keluar lewat jendelanya, keluar jadi kayak ditetel-tetel kayak potongan-potongan. Kenapa? Satu, kacanya bukan kaca safety glass. Dua, tempat duduknya nggak ada satu keselamatan. Dasarnya Pak, ada PM 28, PM 29. Ini persyaratan teknis. Periksanya di mana? Prauji. Bapak harus masuk, periksa, lihat kacanya. Pakai ilmu apa? Nggak pakai alat. Kaca itu ada stikernya, tempered glass kan. Ini udah nggak usah pakai alat. Sabuk nggak usah pakai alat, lihat aja. Ada nggak ada. Udah gitu aja. Bapak nggak perlu alat, nggak perlu nambah biaya, nggak apa. Tapi tinggal dijalankan aja. Karena itu amanah Pak. Amanah PP 55, amanah PM 133. Hampir seluruh Indonesia nggak ada yang melakukan. Ini menjadi bahaya. Ini DKI udah mau mulai melakukan. Penyebabnya apa? Bagian bawah sumbat. Terlihatnya dari mana? Kenapa? Pakai edaran. Nanti saya WA deh. Namanya reference underground compaction. Jadi di bagian belakang ada dua pesan saya, APC, Almatul Cahaya, sama dompet belakang. Ini gelap, ini belakang ngeri ini. Gelap ini. Kalau malam nggak kelihatan kan? Ya, alat pemantul cahaya ini perlu ini. Reflektor itu ya. Gelap-gelapan ini Pak. Dikatakan koperasi aja Pak. Bawa aja udah kayak belakang. Yang belakang kelihatan. Ada tambahan juga. Oke kayaknya Mas. Udah hati-hati nih Pak. Ada toleransi nggak? Bunyi toleransi. Kalau di Sumber jarang Pak. Jarang ya. Jarang. Coba buka.